Tiga orang tewas dalam kecelakaan di tol Semarang-Batang pada Senin pagi. Kecelakaan yang menewaskan pengusaha garmen asal Pemalang itu diduga karena kelalaian sopir. Tangis tak mampu ditahan. Itu yang dirasakan keluarga Casmuri usai melihat pengusaha garmen asal Ulu Jami Pemalang itu terbaring kaku di ruang jenazah. Korban bersama dua sopirnya meninggal dalam kecelakaan di eksit tol Kandeman Batang, tepatnya di kilometer 353 jalur B saat masuk wilayah Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Batang. Kerabat korban menyebut saat itu korban hendak pulang usai perjalanan bisnis. Dari mana, Pak? Dari Bali. Dari Bali. Untuk Usaha. kepentingan usaha. Usaha. Baru pulang ini ya? Baru pulang. Ketiganya ini bisnis semua atau salah satu? Enggak, itu duanya supir. Duanya supir, satunya Yang atas nama Ramadhani sama itu Nurhim supir itu. yang Pak satu. Haji Casmur itu pengusahanya. Usahanya Pengusaha garmen. Karmen. Garmen. Kondisi mobil minibus Casmuri benar-benar rusak. Kecelakaan pada Senin siang kemarin berawal diduga karena kelalaian sopir yang berkendara dengan kecepatan tinggi lalu menabrak kendaraan di depannya. Naasnya, usai tabrakan itu, mobil yang ditumpangi Casmuri ditabrak oleh truk hingga terpental ke tepi jalan. Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. menabrak atau? Ya, menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Polisi tengah mengejar kendaraan lain yang kabur usai kecelakaan maut itu. Sementara jenazah Casmuri dan dua orang supir pribadinya Rama dan Nurrohim diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Sejumlah tempat hiburan malam di kota Semarang dirazia tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil razia itu, 5 orang terindikasi menggunakan zat terlarang. Tim BNNP Jawa Tengah bergerak menuju ke salah satu tempat hiburan malam di Jalan Arteri Puri Anjasmoro, Kota Semarang. Setelah sampai di lokasi, petugas menggeledah ruang karaoke dan menjalani tes urin bagi pengunjung dan pemandu lagu. Dari puluhan orang yang diperiksa, 1 diantaranya positif menggunakan narkoba, sehingga yang bersangkutan dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Petugas membawa anjing pelacak untuk memastikan tidak ada pihak pengelola, pengunjung maupun pemandu lagu yang menyembunyikan narkoba. Selain tempat karaoke ini, BNNP Jawa Tengah juga merazia 7 tempat hiburan malam di kota Semarang. Dari total 8 tempat hiburan malam, petugas memeriksa 180 orang dan hasilnya sebanyak 5 orang terindikasi menggunakan zat terlarang. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Ada 300 kendaraan lebih terkena tilang dalam waktu 2 hari pelaksanaan operasi Patuh Candi di Brebes. Operasi ini tak hanya digelar di 1 titik, tetapi 3 titik sekaligus. Bertempat di simpang pertigaan eksit tol Brebes Timur, satu persatu pengendara motor ini dihentikan dalam pelaksanaan operasi Patuh Candi 2025. Petugas menindak secara manual pengendara yang kedapatan melanggar aturan, mulai dari tidak membawa SIM atau STNK, hingga plat motor yang masa berlakunya habis bahkan tidak berplat motor sama sekali. Kegiatan pada Selasa siang ini juga menyasar kendaraan berknalpot bising atau bronks dan warga yang tidak memakai helm. Operasi Patuh Candi ini digelar di 3 titik di Kabupaten Brebes. Untuk pelaksanaan di wilayah Brebes ada 3 tempat. 3 titik, mana aja? 3 titik, yang pertama yaitu di dalam kota, yang kedua itu di wilayah barat, itu termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung, kemudian yang ketiga itu di wilayah Bumiayu. Dan ini sudah disampaikan oleh Dirlantas, yaitu untuk menekan angka kecelakaan dan untuk menjaga atau menertibkan kepatuhan berlalu lintas guna menekan
angka kecelakaan. Sejak operasi Patu Candi digelar 2 hari yang lalu, sudah ada 300 kendaraan lebih yang terkena tilang petugas. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Takut ular yang ditemukan berbisa, warga Klaten meminta pertolongan petugas damkar. Dalam waktu 15 menit, ular akhirnya tertangkap meski sempat berusaha kabur. Di antara tumpukan kayu bekas ini, petugas damkar Kabupaten Klaten mencari keberadaan seekor ular. Setelah memindahkan tumpukan kayu, ular akhirnya ditemukan. Namun, dengan gesit, ular berusaha kabur. Petugas mengejar dan berhasil menangkap ular jali atau ular koros. Ular sepanjang 30 cm itu akhirnya dimasukkan ke dalam kontainer. Ya, begitu kita melakukan pembukaan tumpukan kayu, ternyata ularnya lari, berhasil ditangkap oleh personil. Terus ularnya bisa nggak berbisa nggak? Untuk ularnya tidak berbisa, jenis koros tidak berbisa. Evakuasi tadi berapa lama kurang lebih? Untuk evakuasinya kurang lebih 15 menit. 15 menit. Jadi itu di rumah pribadi atau di tempat usaha? Di rumah pribadi. Kebetulan pemilik rumah menyukai tanaman, jadi banyak dedaunan yang untuk singgah ular. Pelapor mengatakan ia pertama kali melihat ular di lantai 2 rumahnya. Awalnya ia ingin membunuh ular itu sendiri, namun karena tak tahu jenis ular yang dilihatnya, ia memutuskan memanggil damkar. Ini kebetulan kamar tidur saya, jadi di depan kamar persis. Itu mungkin nanti tak singkirkanlah auluan kayunya. Sempat takut nggak Pak tadi? Niatnya saya tadi mau langsung tak pukul, tapi karena saya nggak tahu jenis ular, takut toh nanti ternyata berbisa terus saya kegigit. Nah, mending saya nyari tolong ke damkar. Ular tak berbisa itu dibawa ke kantor damkar untuk dilepas liarkan jauh dari permukiman. Ular jenis ini adalah ular tikus karena kerap memangsa tikus dan tidak berbisa. Hewan melata ini tidak agresif dan cenderung menghindari kontak dengan manusia. Krista Agung melaporkan dari Klaten.